Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan Dikali dengan NIM 23024108 kelas 5T4, ingin mempresentasikan mata kuliah yang berjudul kecerdasan buatan. Saya akan menjelaskan tentang decision support system. Pertama-tama, sistem pendukung manajemen sama dengan sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh sistem yaitu DSS atau Decision Support System, GSS Group Support System, atau AES Executive Information System, ES Export System, dan INN Artificial Neural Network Hybrid Support System. Kenapa penting? Karena keputusan bisnis semakin kompleks dan butuh dukungan teknologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama teknologi dan informasi makin cepat dan tersedia banyak alternatif. Yang kedua kompleksitas organisasi, struktur yang semakin rumit, kompetisi pasar dengan persaingan global yang makin ketat, pasar internasional yang mempunyai ketidakpastian yang tinggi, politik dan regulasi, intervensi pemerintah yang mempengaruhi strategi. Perubahan cepat, manajer tidak bisa hanya trial dan error. Tantangan manajer modern. Yang pertama, harus lebih canggih dalam menganalisis data. Kedua, wajib memahami alat dan teknik manajemen baru. Ketiga, membutuhkan sistem pendukung yang dapat mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligence, yaitu identifikasi masalah dan kondisi. Contoh, turunnya penjualan yang merupakan analisis penyebab. Kedua, desain, kembangkan berbagai alternatif solusi. Contoh, strategi promosi, potongan harga, dan ekspansi pasar. Yang ketiga adalah choice atau pilihan. Pilih alternatif yang terbaik. Contoh, fokus promosi digital karena lebih murah dan efektif. Selanjutnya, jenis-jenis permasalahan dalam DSS. Ada dua permasalahan, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur adalah masalah rutin, solusi standar. Contoh, perhitungan gaji karyawan. Tidak terstruktur adalah masalah kompleks, tidak ada solusi langsung. Contoh, menentukan strategi ekspansi global. Yang ketiga adalah semi struktur, kombinasi keduanya, dan contohnya keputusan investasi jangka panjang. Decision Support System menggabungkan informasi komputerisasi, pertimbangkan manusia, sistem berbasis model, data dan analisis, serta berfokus pada membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. Syarat DSS yaitu sederhana, mudah dipahami, robust, tahan pada berbagai kondisi, mudah dikontrol atau fleksibel, mudah beradaptasi, bisa menyesuaikan kebutuhan para pengguna, lengkap, menyediakan semua informasi relevan, dan user-friendly, ramah digunakan di mana saja dan kapan saja. Karakteristik dan kemampuan DSS ada 7, yaitu mendukung keputusan semi dan tak terstruktur. Kedua, bisa digunakan individu maupun kelompok. Ketiga, mendukung keputusan berurutan dan saling berkaitan. Keempat, dapat digunakan di berbagai level manajemen. Kelima, adaptif terhadap perubahan. Keenam, fokus pada efektivitas, akurasi, dan kualitas, bukan sekedar efisiensi. Ketujuh, mendorong pembelajaran dan kreativitas manajer. Keuntungan DSS yaitu menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat, memberikan respon cepat pada situasi darurat, menghemat biaya dan waktu pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara tim, memberi pandangan baru dan memperkaya strategi, serta meningkatkan produktivitas analisis dan efektivitas manajer. Komponen DSS ada beberapa, yaitu data manajemen
yang terdiri dari dua, yaitu database berisi data relevan. Kedua diatur oleh DBMS atau Database Management System. Kedua adalah model manajemen yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu model finansial, statistik, dan kuantitatif. Kedua, memberikan analisis yang mendalam, communication subsystem, antar muka pengguna dan memudahkan interaksi. Keempat, knowledge management yang merupakan opsional, berbasis pengetahuan, solusi lebih efisien dan efektif. Model konseptual DSS integrasi terdiri dari data, fakta dan angka, model seperti alat analisis dan prediksi, user interface atau pengguna, knowledge atau basis pengetahuan yang menghasilkan dukungan keputusan yang kuat, fleksibel, dan bermanfaat. Kesimpulannya, Decision Support System atau DSS adalah alat penting untuk membantu manajer mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. DSS tidak menggantikan peran manusia, tapi memperkuat dengan analisis, informasi, dan fleksibilitas. Kedepan, DSS akan makin kuat dengan dukungan AI, Big Data, dan pembelajaran mesin. Manajer masa kini perlu adaptif, berpikir strategis, dan siap memanfaatkan teknologi. Teknologi tak menggantikan manajer, tapi manajer yang tak memanfaatkan teknologi akan tertinggal. Demikian presentasi AI kedua dari saya. Pamit undur diri. Terima kasih.